Media. Saya Rovina Ernesta Habu, kelompok Padepokan 138, NIM 2017 017 097, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Berikut tips manajemen keuangan untuk mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Tujuan saya membuat video ini adalah memberikan langkah yang efektif dalam mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19 sehingga tingkat perekonomian Indonesia tetap terkendali dengan baik. Berikut adalah beberapa kiat pengelolaan uang untuk membantu memperkuat keuangan sehingga dapat keluar dari krisis ekonomi di tengah pandemi ini. Langkah yang pertama, siapkan dana darurat yang memadai. Memiliki dana darurat yang memadai mungkin merupakan hal terpenting untuk dipastikan selama krisis seperti ini. Dana darurat dapat menyelamatkan Anda jika sumber pendapatan utama mengalami pengurangan atau jika Anda dihadapi dengan krisis tidak terduga seperti darurat medis. Beberapa saran memastikan bahwa jumlah dana darurat yang perlu dipersiapkan setidaknya setara dengan 6 bulan pengeluaran. Anda dapat memilih untuk menyimpan dana darurat di rekening tabungan berbunga tinggi atau setoran tetap untuk mendapat apresiasi modal. Yang kedua, lakukan langkah-langkah penganggaran yang ketat. Untuk dapat mengalokasikan lebih banyak uang terhadap komitmen keuangan seperti dana darurat yang membayar sewa, cicilan, utilitas, premi asuransi, dan lain-lain, Anda perlu melakukan langkah-langkah pemotongan biaya yang ketat. Prioritaskan pengeluaran Anda dan kurangi pengeluaran yang tidak penting. Untuk saat ini, PSBB mungkin membantu mengurangi pengeluaran tertentu, seperti perjalanan harian, dan ini akan membantu dalam meningkatkan tabungan Anda. Yang ketiga, utamakan pengeluaran untuk asuransi jiwa dan kesehatan. Asuransi jiwa akan menyelamatkan anggota keluarga Anda yang menjadi tanggungan jika sewaktu-waktu Anda meninggal. Demikian pula, pastikan Anda memiliki rencana asuransi kesehatan untuk diri sendiri dan anggota keluarga tabungan Anda dengan jumlah pertanggungjawaban minimal 100 juta untuk melindungi uang Anda agar tidak terkuras dalam tagihan rawat inap. Untuk Anda yang mendapatkan manfaat asuransi kesehatan dari kantor, tidak ada salahnya berinvestasi pada asuransi lain sebagai bentuk antisipasi jika Anda keluar dari pekerjaan tersebut. Yang keempat, pertahankan investasi penting. Investasi sangat penting untuk memastikan Anda memenuhi tujuan hidup Anda dan menjaga masa depan keuangan Anda. Namun, beberapa tujuan hidup lebih penting daripada yang lain. Jadi, jika Anda mengalami krisis uang tunai, lihat apakah Anda dapat mengelola tanpa menghentikan investasi Anda yang penting untuk target prioritas Anda. Investasi yang kurang penting atau tidak relevan dapat dipangkas atau Anda tidak bisa melakukan. Sementara reksadana SIP jika Anda mengalami krisis emosional yang parah dan memulai kembali investasi Anda setelah keuangan Anda stabil. Langkah yang 5, ajukan pinjaman dengan mudah. Banyak orang menjadi tergoda mengambil pinjaman di tengah ketidakpastian seperti sekarang. Tetapi beberapa perencanaan keuangan masyarakat Anda untuk mengajukan pinjaman jika benar-benar butuh. Cobalah mengumpulkan uang dari sumber lain seperti dana darurat dan likuidasi investasi yang tidak penting terlebih dahulu. Selain itu, jangan meminjam berlebihan dan memastikan Anda memiliki rencana yang jelas untuk dapat membayar kembali pinjaman Anda tepat waktu sebelum mendaftar. Kesimpulan yang diambil dari langkah-langkah tersebut, banyak orang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan, sementara banyak orang lain diminta untuk menerima pemotongan gaji. Ekonomi telah didorong ke dalam resesi dan keuntungan pasar selama bertahun-tahun yang
yang dibukukan oleh investor terhapus dalam beberapa hari. Dalam situasi ini yang begitu sulit, Anda harus mengambil tindakan pencegahan ekstrim untuk melakukan kesehatan dan kekayaan Anda agar tidak terkena dampak buruk dari wabah COVID-19. Terapkan tindakan 3M dalam diri, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Salam dan bahagia.